Pernah gak sih ketika lagi scroll atau misalkan ketemu orang, dia bilang gini, kamu jangan berdoa untuk menjadi orang yang sabar, karena ketika lu berdoa setelahnya lu bakal diuji yang akan menguji kesabaran lo banget gitu. Semoga obrolan kita kali ini tuh membuat lo lebih tenang ya. So don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Gimana kabarmu? Kalau harimu berat tapi tak ada tempat cerita, ngobrol dengan aku yuk. Klik link di deskripsi ya. Ketika lu berdoa biar sabar, terus akhirnya oh iya ketika aku berdoa sabar, selanjutnya kok gue jadi kayak dikit-dikit isinya ujian yang menguji kesabaran banget. Bener gak? Bener sih, gak salah, gak sepenuhnya salah, tapi gak sepenuhnya bener juga. Kenapa? Nah sekarang analoginya gini, pernah gak lo menginginkan sesuatu? Contohnya lu pengen beli mobil, saat ini lo cuma punya mobil Cherry ya tahun 97 atau Mazda E2000 tahun 97 itu mobil gue ya. Then kamu tuh pengen upgrade mobil lo atau beli mobil baru dan lu milih-milih apa ya, Innova, R3 atau apapun lah. Dan kamu menentukan pilihan kepada Innova, katakanlah begitu. Sorry ya, aku nyebut merek, nggak apa-apa lah, orang nggak ada endorse juga. Dan setiap hari tuh lu baca tentang spesifikasi Innova kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi all of the day gitu ya, kamu cuma mikirin tentang Innova. Dan anehnya ketika lu turun ke jalanan ya, seperti biasa lu berangkat kerja, entah kenapa di jalanan tuh banyak banget mobil-mobil Innova. Benarkah seperti itu? Sebenarnya itu cuma bias aja. Kenapa? Karena kita tuh lagi menginginkan Innova. Dalam otak kita, fokus kita itu Innova ya. So di jalan ketika ada Innova, energi kita tuh tertarik ke Innovanya. Oh ya Innova. Padahal sebenarnya jumlah Innova di jalanan tuh sama aja seperti halnya hari-hari biasa. Hanya karena lu lagi fokus menginginkan hal tersebut, lagi fokus terhadap Innova itu, akhirnya semuanya itu terkorelasi ke keinginan lo tadi, ke Innova tadi. Ya. Sama ceritanya ketika lo tuh tadi berdoa, ya Allah tolong biar aku menjadi orang yang sabar, orang yang kuat. Nah setelahnya tuh kayak kamu merasa lu diuji bertubi-tubi. Sebenarnya lu mau berdoa itu atau enggak, lu tetap mengalami ujian itu. Kenapa lu berasa diuji bertubi-tubi? Karena fokus kamu adalah di doa tadi, lu bakal kena ujian nih kayak gitu. Itu kerja otak saja. Kalau orang memahami kinerja otak, sebenarnya dia woles-woles aja. Gue sama teman gue kan beda. Teman gue tuh memang benar-benar menginginkan karir banget di kantoran, ya kan. Dia akhirnya fokus hidupnya dia ada di kantoran, di kerjaan, ya kan. Dan hal-hal yang memukul dia banget itu adalah ujian-ujian dia di lingkungan kantor. Wajar, karena apa? Karena tadi fokusnya ada di karir. Nah sedangkan gue, karena gue tuh karir, aku kayak jadi cadel gini ya. Sedangkan gue, karena gue tuh masalah karir atau kerjaan, buat gue itu hanya sekedar untuk hidup saja. Jadi bukan hidup untuk kerja, tapi kerja itu hanya untuk menghidupi gue doang gitu. Paham gak? Jadi itu bukan matter lah, bukan hal penting. Jadi fokus hidup gue bukan di kantoran, bukan di kerja kantor. Gue nggak masalah kayak gitu tuh. Cuman yang jadi masalah ketika gue tuh nggak bisa mendidik anak gue. Kenapa? Karena ya fokus hidup gue adalah memenuhi tanggung jawab gue sebagai ibu, ya kan. Peran gue sebagai ibu. Dan ketika anak gue aneh-aneh ya, karakternya mulai aneh-aneh, nggak sopan, nah itu mulai deh jadi ujian kesabaran gue banget. Tidak berarti teman gue tadi nggak ada ujian anak, bukan. Dia juga ada ujian di anaknya, tapi yang memukul dia adalah ujian di karirnya. Sama juga seperti gue, bukan berarti di kantor gue nggak ada masalah, ya ada aja tetepan. Cuma buat gue tuh
ya gue masih bisa woles lah, masih bisa bodo amat gitu kan. Nah sedangkan teman gue mungkin itu menjadi hal yang memukul dia banget. Sedangkan gue ngomong apa sih, kenapa bulet-bulet? Sedangkan gue karena gue fokusnya di anak, gue fokusnya di peran gue sebagai ibu, yang memukul gue adalah ujian anak atau keluarga gitu. Kinerja otaknya kita fokus kemana, itu kita yang penting, itu hal yang kita pentingin, dan disitulah ujian itu berasa banget memukul kita gitu loh. Jadi jangan takut berdoa, karena lu berdoa tentang itu atau enggak, lu akan tetap mengalami ujian X, Y, Z tadi. Gue cuman prihatin aja kalau misalkan banyak orang yang salah kaprah tentang hal ini, merasa bahwa kok Allah jadi seolah-olah jadi jahil banget ya gitu. Jadi iseng banget ya kalau misalkan kita berdoa apa terus kita bakal diuji di hal itu gitu. Enggak, memang secara automatically otak kerja kita itu fokus kepada apa, nah itu berasanya kayak diuji di hal itu gitu. Itu bias aja. So kira-kira kayak gitu. Semoga membantu, semoga harimu menyenangkan apapun masalahnya. Ingat selalu la haula wala quwata illa billah, gak ada kekuatan lain dari kita kecuali yang dipinjemin dari Allah. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei golongan darah B, kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang luar biasa, tapi mungkin teman-temanmu belum memahami. Nah, kami punya solusinya untukmu. Buku karakter golongan darah B berjudul Beauty in Abyss. Buku ini ditulis khusus untuk orang-orang dengan golongan darah B dan akan membantu memahami karaktermu dengan lebih baik. Kamu akan tahu mengapa kita sangat sulit untuk mengingat nama atau kenapa kita sering merasa insecure. Dengan buku ini, kamu bakal tambah percaya diri dan makin sukses. Amin.